Well, hola people, konnichiwa, back again bersama Selvian di channelnya Kuda Tech. Kok bisa bre? Ada yang beli laptop ini. Lah gimana maksudnya bang? Maksudku LOQ yang reguler sama LOQ Essential ini beda harganya tuh tipis sekali. LOQ 15 reguler dengan Core i5 12450HX plus RTX 2050 harganya 11,5 juta. Sedangkan LOQ Essential dengan spek yang serupa harganya 10.800.000. Yang berarti itu bedanya nggak sampai sejuta bre. Sedowngrade apa sih bang LOQ Essential ketimbang LOQ reguler? Ya udah langsung aja kita cari tahu bareng-bareng. Perbedaan yang paling kasat mata ya udah jelas dari segi desainnya. Kalian bisa lihat sendiri bre, seberapa gantengnya LOQ reguler dari sisi belakangnya ini. Bokongnya ada dua lubang exhaust yang biasanya cuma ada di desain laptop gaming high-end. Sedangkan bokong si LOQ Essential itu flat begitu aja bre, kayak nggak pakai desainer gitu loh. Terus back cover si LOQ reguler juga lebih menggoda buat dilirik, apalagi ada badge Lenovo begini. Nggak kayak back cover LOQ Essential yang lagi-lagi flat banget. Pindah ke sisi layarnya, memang ya bezel bawahnya LOQ Essential ini lebih tipis ketimbang LOQ reguler. Tapi yang bikin mengsedih, engsel si LOQ Essential ini bre, tidak bisa dibuka rata 180 derajat. Jadi buat yang ada bocil di rumahnya, harus lebih ekstra waspada atau lebih aware. Tapi buat kualitas panelnya, ya masih setara kok. Nggak disunat. Tetap pakai panel IPS dengan gamut 100% sRGB dengan akurasi warna di 1 delta E. Sedangkan buat brightness-nya punya minimum yang sangat redup, tapi maksimumnya tidak sampai 300 nits, yang berarti kurang cocok buat penggunaan ruangan terang atau semi outdoor. Oh ya bre, spesifikasi layarnya juga nggak disunat ya, tetap dikasih layar Full HD dengan 144Hz refresh rate, jadi nggak perlu monitor tambahan buat gaming high refresh rate gitu. Oke, ngomongin soal keyboard, overall desain dan layoutnya ya masih mirip lah sama LOQ reguler. Tombol power juga masih terpisah, tapi buat build quality rangka keyboardnya ini tidak bisa bohong ya kan, ini downgrade yang lumayan dalam dari LOQ reguler. Wobble-nya itu parah banget bre. Tapi memang bobot laptop ini jadi yang sangat enteng, cuma sekitar 1,7 kg aja buat kelasan laptop gaming ya. Tapi buat ngetik ini loh agak aneh ya, wobble gitu, kayak goyang dompet gitu ke bawah gitu. Di bagian tengah sih berasanya ya. Ya dari segi bobot tadi 1,7 kg berbanding 2,4 kg sih berasa ya bro, dari yang LOQ reguler ke LOQ Essential ini ya. Mungkin dengan alasan portabilitas, LOQ Essential tuh lebih dipilih ketimbang LOQ reguler yang udah pasti sangat memberatkan pengguna gitu. Tadi lagi ngomongin keyboard malah geser ke build quality. Sekalian lah kita mention sedikit lah untuk touchpadnya ya. Secara ukuran jelas lebih kecil ketimbang touchpadnya si LOQ reguler. Tapi buat feel surface-nya masih sama-sama kok. Sama-sama licin. Buat percolokan duniawi kita lihat ya, mayoritas di frame kiri yang isinya tuh ada port charger, port LAN, port HDMI, port USB Type A, satu port USB Type C, dan juga port combo jack audio. Sedangkan di frame kiri cuma ada satu port USB Type A sama slot SD card reader. Ya mantap lah. Padahal di LOQ reguler kagak ada slot SD card reader begini. Kayaknya bre, kita langsung masuk aja ke pembahasan spesifikasi dan juga performanya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu baterai dan juga chargernya bre. Walau kapasitasnya lebih kecil dari LOQ reguler, 57 Wh berbanding 60 Wh, tapi baterai life di LOQ Essential ini ternyata lebih awet. Oh ya bre, unit tes kita itu merupakan barang bekas sekitar 5 bulan pemakaian ya. Kita beli di, sudah pasti di Facebook Marketplace. Itu sudah pasti hutan belantara gitu ya. Pastinya nanti kita bakal posting ulang atau kita bakal jual ulang laptop ini. Jadi ya kalian tonton video ini sampai selesai karena nih kita jual murah pak. Balik lagi ke pembahasan baterai. Walau ini unit bekas ya, ternyata baterai life-nya itu masih bisa dapat sekitar 9 jam. Sedangkan buat chargernya punya rating 135 watt yang panjang kabelnya dari ujung ke ujung sekitar 2,6 meter. Jadi jangan khawatir untuk panjang kabelnya karena ini panjang sekali gitu ya. Untuk charging time-nya pun ternyata masih kenceng. Buat ngecas 90%-an baterai itu cuma butuh waktu 1 jam 10 menit. Sekarang kita mulai masuk ke ranah teknis lagi ya. Prosesor di sini mirip sama LOQ reguler yang Core i5, yaitu Core i5 12450HX. Ya ini HX versi ya yang paling kenceng gitu. Terus GPU-nya pakai RTX 2050 yang 4GB VRAM dan TDP-nya di 65 watt. Cuma buat RAM di sini walau udah pakai SODIMM tapi slotnya cuma ada satu. Yang
yang udah terisi 12 GB DDR5 4800 MHz transfer per second. Tapi karena prosesor di sini pakai Intel, harusnya bukan jadi masalah ya buat RAM single channel ini, bre. Buat storage-nya tetap dikasih 2 slot, tapi memang keduanya pakai ukuran 2242 yang kecil ya. Jadi agak terbatas pilihan produknya. Salah satu slotnya udah terisi SSD NVMe generasi keempat, kapasitasnya 512 GB. Kalau buat cooling sistemnya, karena ini memang esensial, jadi kena sunat gitu ya dibandingkan dengan yang regulernya. Di sini kipasnya cuma ada satu kipas aja, ditambah 2 buah heat pipe dan 1 heatsink buat pembuangan panasnya. Walaupun kelihatannya lebih cupu ya, tapi ternyata performa single core dan multi core-nya nggak kalah dari Core i5 12450HX yang ada di unit LOQ reguler ya bre ya. Tapi memang suhunya tidak bisa bohong ya kan. Pas kita stress test selama 10 menit, suhu rata-ratanya itu 8 derajat lebih panas dari LOQ reguler. 84 derajat Celcius berbanding 76 derajat Celcius. Tapi ya TDP-nya tetap bisa stabil di 55 watt seperti di unit LOQ reguler. Sedangkan buat graphics core-nya si RTX 2050 juga ternyata unggul di beberapa laptop lain yang sama-sama pakai RTX 2050 bre. Mungkin aja ada faktor versi driver di pengujian ini ya, tapi apakah bisa disimpulkan kalau cooling ini nggak secupu tampilannya? Kita lihat dulu untuk penggunaan atau gambaran suhu permukaannya pas dipakai buat game Cyberpunk 2077. Keyboard area kanan memang adem karena disitulah letak kipasnya berada bre. Tapi untuk area kiri di sekitaran WASD itu tembus sekitar 46 derajat bre. Angka segitu udah anget-anget ganggu sih ya menurutku. Dan hotspotnya atau titik terpanasnya ada di sela-sela layar dan keyboard yang tembus 50 derajat Celcius. Dengan cooling system yang sedemikian rupa, apakah laptop ini layak buat penggunaan berat? Mari kita tes. Pertama, buat 3D rendering di aplikasi Blender kita cukup pakai scene BMW aja. Dan seperti yang kalian lihat ya, render time di LOQ Essential ini lebih lelet ketimbang di Trophy 15 dan Pongo 725. Kalau buat editing video, tentu ya betternya laptop ini pakai produksi konten 1080p aja bre, bukan yang 4K. Soalnya pas kita tes preview konten 4K di Adobe Premiere Pro terbaru 2026 sorry ya, itu lag-nya masih mengganggu sekali ya. Render time-nya juga kurang bersahabat. Video 4K durasinya 1 menit butuh waktu render 49 detik. Sedangkan video 1080p durasinya 1 menit, render time-nya cuma butuh waktu 16 detik aja. Jadi kalau kalian mau kepikiran beli laptop ini, ngedit videonya 1080p aja ya. Jangan dipaksa 4K gitu ya. Kalau buat gaming AAA kekinian, bisa nggak bang kira-kira? Terus suhunya aman nggak? Oke, kita lihat ya. Mulai dari game Doom The Dark Age. Udah pakai preset rata kiri, dibantu dengan DLSS. Ternyata laptop ini masih belum sanggup bre. Suhu prosesornya pun tinggi banget, tembus 83 derajat Celcius. Kalau pindah ke game Monster Hunter Wilds, buat main di 1080p, rata-ratanya masih tembus 30-an FPS. Tapi ya itu juga nggak playable juga sih ya. Dan beberapa kali juga ngalamin frame drop bre. Suhu maksimal prosesornya juga lebih tinggi lagi, up to 87 derajat Celcius. Selanjutnya kita main game Black Myth Wukong, tetap main pakai preset rata kiri dengan DLSS quality, hasilnya udah mendekati 60 FPS rata-ratanya dan suhunya lebih bersahabat, mentok di 80 derajat Celcius aja. Sedangkan di game Cyberpunk 2077 main di preset low dengan bantuan DLSS quality dan ray tracingnya off, ternyata masih belum tembus 60 FPS nih bre. Suhunya pun lumayan ya, sempat sekali tuh tembus 81 derajat Celcius. Sebagai perbandingan bre, Nitro V15 yang pakai Core i5 13420H udah tembus 100-an FPS ya di game Cyberpunk ini. Sedangkan di unit Pongo 725 yang pakai Core i7 12650H dapat 70-an FPS rata-ratanya. Tapi memang waktu itu kita tesnya pakai DLSS balance ya. Pasti lebih tinggi dari performa DLSS quality. Lanjut game kelima ada Forza Horizon 5, main di preset high. Pas pakai DLSS quality bisa dapat 76 FPS rata-ratanya. Buat suhu prosesor di game ini sempat tembus 80 derajat Celcius bre. Game keenam ada Horizon Zero Dawn yang kita tes di preset low. Rata-ratanya bisa dapat 70-an FPS. Tapi memang suhunya cukup panas bre. Bahkan pernah sekali lonjakan suhunya tuh tembus di 91 derajat Celcius ya. Lanjut ke game kompetitif, mulai dari Dota 2 yang kita tes di preset low. Hasilnya bisa mepetin 100 FPS rata-ratanya. Dan buat suhunya cenderung lebih adem dari semua game yang udah kita tes, mentok di 77 derajat Celcius aja. Kalau di CS2 main di preset low ditambah FSR balance, rata-rata FPS-nya tembus di 130-an FPS. Tapi entah kenapa suhu di CS2 itu lebih hangat bre, anteng di 80 derajat Celcius. Terakhir ada game Valorant, rata-rata FPS-nya tentu masih tembus 200-an FPS. Karena kita tes di preset low, buat suhunya itu mirip-mirip sama CS2 tadi, bahkan maksimumnya tembus 85 derajat Celcius. Terakhir kita bakal bahas utilitasnya. Aplikasi macam Lenovo Vantage dan Legion Arena tetap ada selayaknya LOQ reguler bre. Buat konektivitasnya selain lewat port LAN ada juga Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Buat operating sistemnya tentu udah
terinstall Windows 11 teraktivasi lengkap sama OHS 2024. Webcam ternyata tetap 720p tapi udah dilengkapi cover lens fisik ya. Dan berikut untuk sampel webcam dan juga speakernya, Bre. Oke, Bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya LOQ Essential. Ya, sial ya ini ya, 720p 30 fps. Di kondisi cahaya ruangan indoor ya, cukup lah ini. Cuma memang ya jangan terlalu berlebih dengan webcam laptop gaming 720p, tapi di sini sudah ada privacy shutter-nya. Cuma kayaknya memang privacy shutter tuh udah jadi standar lah ya. Jadi kita tidak perlu mengapresiasi sebuah fitur privacy shutter ya. Karena laptop 5 juta, 4 juta juga sudah ada fitur ini gitu. Tapi gimana menurut kalian mengenai kualitas webcamnya LOQ Essential ini? Ya, ala kadarnya lah. Oke, Bre, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Mengulang pertanyaan di awal video tadi. Apakah LOQ Essential ini downgrade banget dari LOQ reguler? Jawabannya iya dan juga tidak. Iyanya downgrade di sisi desain, build quality, dan juga pastinya spesifikasinya. Karena slot memori dikurangi dan cooling sistemnya kena sunat. Tapi nggak downgrade-nya dari segi raw performance-nya, ya tetap bisa di-boost lah ya. Layarnya juga nggak downgrade, baterainya juga cenderung lebih awet, dan udah pasti dimensi sama bobotnya jadi lebih ringan. Jadi Bre, layakkah LOQ Essential ini dibeli? Ya sudah pasti tetap layak kok, terutama buat orang yang cari laptop 15 inci dengan bobot yang lebih ringan. Tapi kalau aku pribadi disuruh milih, mendingan LOQ Essential atau reguler, ya sekalian beli yang reguler karena beda harga barunya tuh tipis banget. Kecuali kalian mentingin tadi bobot ya. Bobot itu sih jadi deal breaker sih ya. Apakah kalian berminat dengan LOQ Essential ini? Jadi LOQ Essential ini kita jual second ya, 7,5 juta ya. Kalau kalian orang Jabodetabek, kita bisa langsung antar instan kurir, maksudnya gitu ya. Pokoknya dibeli Bre, biar kita bisa nge-review laptop lain yang tidak bisa kita miliki, tidak bisa kita pinjem gitu ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selvian selaku host di channel, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.